Syarat mutlak bagi seorang pengacara agar bisa mengaku sebagai pengacara, agar bisa sah memberikan bantuan hukum, harus dimiliki satu kartu advokat yang dikeluarkan oleh organisasi, kedua surat bas berita acara sumpah yang dikeluarkan oleh pengadilan tinggi di wilayah mana dia dilantik. Kalau salah satu ini tidak ada, maka dia tidak bisa lagi praktek sebagai pengacara. Terutama surat bas. Di surat bas itu kan ada janji sumpah. Saya berjanji akan, ya begitulah, mentaati hukum, menghormati martabat pengacara, berperilaku baik. Kalau surat, karena setiap kita sidang, itu akan ditanyakan oleh hakim, mana kartu advokat, mana surat bas berita acara sumpah. Rasman dan siapa? Firdaus sudah dibekukan surat basnya. Sudah dibekukan surat basnya. Artinya dia sudah tidak bisa praktek sebagai pengacara. Siapa tadi? Untuk ice premium coklatnya? Gua nggak pesan. Oke. Ya, artinya sejak diterbitkan surat pembekuan bas tersebut, Rasman dan Firdaus sudah tidak bisa lagi sebagai pengacara praktek di lembaga kepolisian, kejaksaan, di seluruh pengadilan sampai Mahkamah Agung dan seluruh instansi manapun. Kalau sampai dia menandatangani surat kuasa atas nama klien, maka surat kuasa itu batal demi hukum, tidak sah, karena di surat kuasa dia mengaku sebagai pengacara. Dan kalau sampai dibuat pembelaan yang mengaku berdasarkan surat kuasa itu, maka pembelaannya pun tidak sah, sehingga klien yang akan rugi. Artinya selama surat pembekuan bas belum dicabut, maka selama itu mereka tidak bisa lagi berprofesi sebagai pengacara. Dan juga sudah tidak ada dasarnya lagi memakai jubah advokat. Seperti Rasman mau bergaya nanti katanya sejak tanggal 20 mau pakai jubah advokat. Entah apa kaitannya terdakwa memakai jubah advokat, ya. Jadi sudah untuk saat ini sudah tamat riwayat mereka sebagai pengacara. Sudah waktunya untuk bertobat, merenung kenapa bisa begini. Ya, kenapa bisa begini? Ya, memang dalam sejarah peradilan di Indonesia belum pernah ada pengacara yang langsung di meja hakim menuduh hakim itu koruptor. Itu satu, itu dilakukan oleh Rasman. Juga dalam sejarah peradilan di Indonesia belum pernah ada pengacara pakai jubah naik ke meja sidang, menginjak-injak meja sidang. Jadi perbuatan mereka itu sudah sangat keterlaluan. Di samping surat bas mereka dicabut, tamat karir mereka selama dibekukan. Yang kedua, proses hukum pidana menunggu mereka di Mabes Polri. Satu hal terkait dengan proses hukum pidana, Rasman dan para pendukungnya di beberapa siaran TV mengatakan Indonesia kan tidak mengenal contempt of court. Memang yang diterapkan bukan undang-undang contempt of court karena belum ada di Indonesia. Kalau undang-undang contempt of court ada, maka hakim langsung bisa memerintahkan hari itu juga ditahan. Itu artinya undang-undang contempt of court. Langsung dari meja sidang, saudara saya tahan sekian lama. Itu sesuai dengan praktek di luar negeri. Di kita undang-undang itu belum ada. Maka diperlakukanlah undang-undang tindak pidana umum, yaitu KUH pidana yang mengatakan barang siapa melakukan penghinaan di pengadilan dan kegaduhan itu pidana. Jadi yang diberlakukan adalah undang-undang tindak pidana umum. Jadi sekarang ini ada tiga malapetaka yang dihadapi oleh Rasman dan juga si Firdaus yang katanya jago taekwondo, jago pencaksilat, jago tortor, jago dansa, jago boxer. Sekarang ada tiga malapetaka. Pertama, dakwaan karena laporan Hotman Paris. Kedua, proses di Mabes Polri atas laporan dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Dan ketiga, surat bas. Itulah resiko kalau berperang hukum, kalau berperkara melawan Hotman tidak memakai otak. Ya, tidak memakai otak. Jadi dari segi dunia pengacara, hari ini saya mengatakan kepada Rasman dan Firdaus, goodbye. Nanti tanggal 20 sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Kalau
Kalau Firdaus masih punya rasa malu, jangan coba-coba datang karena pasti diusir oleh hakim. Kalau Firdaus tanggal 20 Februari di sidang, kalau kau masih datang memaksa diri untuk sidang, kamu akan diusir oleh petugas pengadilan. Kau tidak berhak lagi duduk sebagai pembela dari Rasman. Biarkanlah Rasman itu menangis merenungi nasibnya. Ya, biarkanlah Rasman itu menangis merenungi nasibnya. Ada sebenarnya satu lagi pengacara dari tim Rasman, ya, yang namanya Elida. Itu target saya berikutnya. Pelan-pelan. Itu mulutnya paling vokal itu. Entah apa yang diomongin. Sana sini, ya. Tapi tunggu waktunya. Pelan-pelan. Ya, kenapa saya begitu marah? Masa saya dibilang penjahat seks, kelainan seks, dibilang germo lagi sama si botak itu, ya. Kalaupun ada omongan saya mesra sama Aspri, itu kan mau sama mau. Ya semua juga udah tahu saya playboy kok. Siapa yang nggak tahu itu? Seseorang playboy adalah karena kehebatannya, karismanya, maka banyak digagumin orang. Ya, orang-orang top luar negeri juga banyak yang playboy, itu nggak salah. Tapi saya sangat bahagia di rumah tangga saya. Karir saya sudah 1000 kali lipat dari karir mereka. Itu kira-kira.